sebagai ibu kepala sekolah, petugas pegadaian syariah, dan juga narator. Saya Nadira Fajri, absen 17 sebagai anak dari ibu. Saya Semaria Dinastiti, absen 22 sebagai ibu. Saya Tirina Azhara, absen 19 sebagai ibu rentenir dan juga teman dari Nadira. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu daerah, tepatnya di desa Palawija, ada seorang janda yang hidup dengan anak perempuannya. Janda tersebut bernama Ibu Titi yang hidup dengan anak perempuannya yang bernama Nadira. Sejak ditinggal oleh suami Ibu Titi, kehidupan mereka menjadi sangat memprihatinkan. Sebenarnya saat suami Ibu Titi masih hidup, kehidupan mereka terbilang mampu dan berkecukupan. Namun sejak suami Ibu Titi meninggal, kehidupan ekonomi keluarga mereka anjlok. Kehidupan mereka pun berubah 180 derajat. Setiap hari Ibu Titi menjajakan kuenya, berkeliling ke desa-desa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan Nadira. Hal ini dia lakukan karena sebelumnya dia hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak memiliki pengalaman bekerja. Namun meski begitu, beliau tetap semangat berjuang demi kelangsungan hidupnya dan juga anaknya. Pada suatu hari saat di sekolah pada jam istirahat, Nadira tiba-tiba mendapatkan panggilan dari ibu kepala sekolah. Beliau memanggil Nadira untuk pergi ke ruangannya setelah pulang sekolah karena ada sesuatu penting yang ingin disampaikan. Assalamualaikum. Ini kalian sudah istirahat ya? Sudah, Bu. Yang namanya Nadira siapa? Saya. Oh iya, Nadira nanti waktu pulang sekolah jangan pulang dulu ya. Kamu ke ruangan saya ada perlu sama kamu. Nanti habis pulang sekolah ya. Ya. Sudah lanjutkan istirahatnya. Assalamualaikum. Ada apa Bu memanggil saya di sini? Begini Nadia, saya ingin menyampaikan sesuatu. Berhubung kamu setelah ini akan menjalani ujian, saya tadi mendapatkan laporan dari petugas TU bahwa katanya kamu nunggak bayar SPP 3 bulan ya. Begini, apakah orang tua kamu sedang berada dalam kesulitan ekonomi atau bagaimana? Ya Bu, tua saya sudah mengalami kesusahan untuk membayar uang SPP. Ya sudah, kalau begitu tolong disampaikan kepada orang tuanya ya. Karena mengingat kamu sebentar lagi akan ujian, jika uangnya belum dilunasi, maka kamu terpaksa tidak bisa mengikuti ujian. Oh iya, ini saya ada surat, tolong disampaikan kepada orang tuanya. Iya Bu, terima kasih. Ya sudah, kalau begitu silakan, kamu boleh pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah sampai di rumah setelah pulang sekolah, Nadira pun menceritakan apa yang dibicarakan dengan ibu kepala sekolah dan hal penting apa yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah. Dia pun menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak udah pulang. Bu, aku itu lagi dipanggil di sekolah. Katanya aku itu nunggak SPP 3 bulan. Oh, nak, maaf ya nak, sejak bapakmu meninggal, ibu tuh jadi kesusahan buat, apalagi dulu itu ibu nggak kerja, jadi ya ibu masih berusaha untuk cari uang buat biaya sekolah kamu. Maafin ibu ya nak, nanti ibu janji bakalan bayar semua ini biar kamu bisa ujian dan lulus nak. Action. Pokoknya aku nggak mau tahu, ibu harus biaya SPP ku mulai seminggu. Kalau enggak, aku bakalan pergi dari rumah. Nak, jangan nak, ibu janji ibu bakalan bayar SPP kamu dalam seminggu. Lepasin! Nadira merasa marah kepada ibunya karena ibunya belum bisa membayar uang SPP-nya yang menunggak selama 3 bulan. Ia juga merasa malu kepada teman-temannya karena harus sampai dipanggil ibu kepala sekolah ke ruangannya.
Ibu Titi pun merasa bingung dan tak tahu apa yang harus dilakukan karena nyatanya pada saat ini dia masih belum memiliki uang yang cukup untuk melunasi tunggakan SPP Nadira. Dia pun memutuskan untuk meminjam uang kepada tetangganya yang dikenal cukup terpandang di desa tersebut. Ya Allah, gimana cara saya untuk melunasi biaya sekolahnya Nadira? Sejak suami saya meninggal, saya jadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sama Nadira. Ya Allah, semoga saya bisa diberikan kekuatan untuk menghadapi semacam ini. Ya Allah, aduh, gimana ya caraku untuk membayar biaya SPP Nadira? Apa saya pinjam ke Bu Ririn aja ya? Beliau kan orang yang terpandang di kampung ini. Ya, saya mau pinjam aja. Ibu Titi pun menemui tetangganya tersebut dan menyampaikan tujuannya kepada tetangganya. Tetangga Ibu Titi yang bernama Ibu Rina pun setuju, namun beliau memberikan syarat yaitu bunga yang terbilang cukup besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Bu, permisi, saya di sini mau pinjam. Ya udah ya, masuk dulu aja. Tujuan kamu buat pinjam uang itu apa? Saya mau pinjam uang untuk bayar SPP-nya Nadira, Bu. Berapa? 1 juta. Oke, saya pinjamin ya, tapi ada bunga per bulannya. Bunganya berapa ya, Bu? 20%? Wah, Kamu keberatan? banyak sekali, Bu. Tapi saya usahakan, Bu, nanti untuk membayarnya. Oke, sebentar ya. Bu Titi, ini ya uangnya. Jangan lupa bunganya per bulan. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Semoga sampai sepanjang umur saya selalu. Terima kasih ya, Bu. Semoga rezekinya Ibu dilancarkan oleh Allah. Ya, terima kasih. Ya sudah, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Oh ya, saya lupa. Kalau kamu per bulan lupa bayarnya itu ada tambahan bunga. Tambahnya berapa ya, Bu? 10, jadi 30% kalau kamu. Ya Allah, ya sudah, Bu. Saya akan usahakan untuk membayar semuanya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada keesokan harinya, Ibu Titi memberikan uang yang sudah dipinjamnya dari Ibu Nirina kepada Nadira dengan harapan itu bisa dibayarkan dan cukup untuk melunasi SPP yang menunggak milik Dira. Berangkat sekolah. Ya, Nak. Nak, ini ada uang buat bayar biaya SPP kamu. Kamu jangan lupa ya. Oh iya, makasih Bu. Ya, hati-hati. Nadira pun menerima uang tersebut. Setelah itu dia pergi untuk sekolah. Namun saat di tengah jalan, saat dia ingin pergi ke sekolah, dia bertemu dengan temannya yang bernama Zahra. Zahra pun mengajak Nadira untuk membolos bersama dan mengajaknya berjalan-jalan juga nongkrong di kafe. Nadira. Iya. Kamu mau sekolah toh? Iyalah. Awalnya Nadira bingung harus menjawab apa, karena uang yang diberikan ibunya seharusnya ia pergunakan untuk melunasi SPP-nya. Namun karena dia gengsi kepada Zahra, akhirnya dia pun setuju untuk membolos bersama Zahra dan menghabiskan uang yang diberikan ibunya untuk membeli barang-barang yang dia inginkan. Kita bolos, ayo.
Duh, gimana ya ibu kasih uang ini untuk bayar SPP sekolah? Gimana ya, tapi aku disuruh ibuku bayar uang SPP ke kepala sekolah. Kamu kan bawa uang ya, pasti itu uangnya banyak gitu loh. Daripada buat bayar SPP, kita buat jajan aja yuk. Pasti warung gitu loh, Dir. Kamu gak mau? Boleh juga tuh. Yaudah, ayo. Go! Setelah puas membolos bersama Zara, Nadira pun pulang ke rumah. Ibunya yang sedang sibuk mengerjakan sesuatu pun fokusnya teralih kepada Nadira yang tidak memakai seragam sekolah. Ibu Titi terkejut saat mengetahui bahwa Nadira mempergunakan uang tersebut bukan untuk melunasi tunggakan SPP-nya, tetapi malah ia pergunakan untuk berfoya-foya dan membelikannya barang yang tidak penting sama sekali. Ibu Titi merasa sedih, bingung, dan juga kecewa karena uang itu adalah hasil pinjaman dari tetangganya yang mana memang dia sangat terdesak untuk melakukan hal tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nak? Kamu kok bajunya kayak gini ya? Kamu habis dari mana? Ya habis ngemel lah. Terus itu HP-nya siapa nak? Kenapa kamu bawa HP? Ya HP ku lah bu, kan aku beli tadi pakai uang yang ibu kasih. Astagfirullahaladzim. Ibu kan kasih uang itu untuk bayar SPP kamu yang nunggu 3 bulan itu buat biar kamu tuh bisa ikut ujian. Kamu gimana sih nak? Terus ibu harus apa? Terus uangnya kamu belum bayarin sama sekali. Ya ibu tahu kan, buktinya nih buat aku beli kerudung sama handphone baru. Astagfirullahaladzim. Terus ibu udah usaha itu buat dapetin uangnya dan kamu beliin gitu aja. Ya ibu tinggal cari uang lagi lah buat bayar SPP. Ibu Titi merenung. Dia tidak tahu apa yang lagi harus dia lakukan agar bisa melunasi SPP Nadira yang menunggak selama hampir 3 bulan. Akhirnya dengan berat hati, ia pun pergi ke Pegadaian Syariah dan menggadaikan kalung hadiah dari almarhum suaminya. Meskipun berat hati, tapi Ibu Titi merasa tidak punya pilihan lain lagi. Akhirnya dia pun terpaksa melakukannya dan pergi untuk menggadaikan barang tersebut. Ya Allah, gimana ini? Aku udah bingung banget nyari uangnya kemana lagi. Uangnya udah dipakai Nadira semua dan aku nggak punya uang sama sekali. Apa aku gadain aja ya kalung ini? Tapi kalung ini peninggalan dari suamiku. Ini adalah jalan terakhirnya. Selamat datang di Pegadaian Syariah. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, maaf saya mau menggadaikan kalung ini. Baik, kalau begitu tunggu dulu ya, biar saya periksa. Baik, kalau begitu tolong isi dulu ya Bu formulirnya. Baik Bu. Maaf Bu, tapi tolong cantumkan juga nominal uang yang akan diajukan. Oh iya Bu. Sudah selesai. Baik, kalau begitu saya periksakan dulu ya Bu. Baik, maaf Bu, karena kalungnya bukan terbuat dari logam mulia emas, jadi kami hanya bisa meminjamkan maksimal 2 juta. Jika Ibu setuju, silakan tanda tangani surat perjanjiannya. Jika tidak setuju, maka mohon maaf, saya akan kembalikan kalungnya. Oh, baik Bu, saya setuju. Baik, kalau begitu silakan tanda tangani surat perjanjian ini. Baik, surat ini saya simpan ya sebagai bukti telah terjadi transaksi. Baik, kalau begitu saya akan ambilkan nominalnya sekarang.
Setelah pulang dari Pegadaian Syariah, tanpa Ibu Titi sadari, ada seseorang yang terus mengamati Ibu Titi dari kejauhan. Dia seolah mengintai dan mengawasi dari jauh. Pada malam hari, suasana rumah Ibu Titi sangat sepi. Beliau tinggal di rumah sendirian karena Nadira ada keperluan yang mengharuskan dia untuk pergi keluar rumah. Karena merasa bosan, Ibu Titi pun memutuskan untuk tidur. Pada saat larut malam, tanpa Ibu Titi sadari, ada seseorang yang memaksa untuk masuk ke rumah Ibu Titi secara tiba-tiba dari diam-diam. Rupanya dia adalah seorang perampok. Dia jugalah yang mengawasi Ibu Titi dari kejauhan pada saat Ibu Titi pulang dari Pegadaian Syariah. Perampok tersebut berniat untuk mengambil uang hasil dari penggadaian kalung Ibu Titi. Namun sayangnya, pada saat perampok itu ingin mengambil uang Ibu Titi, ia tidak sengaja menyenggol barang sehingga Ibu Titi pun terbangun. Ibu Titi terkejut dan refleks berteriak, yang pada akhirnya mengakibatkan Ibu Titi terpaksa ditembak oleh sang perampok. Proses penyemayaman jenazah Ibu Titi diwarnai dengan duka dari putrinya yang bernama Nadira, karena hal tersebut sangat mendadak dan membuat Nadira masih syok. Pak Ustadz memberitahu kepada semua orang yang hadir bahwa apabila almarhumah Ibu Titi memiliki hutang, bisa diminta kepada ahli waris setelah proses pemakaman selesai, atau biasa disebut dengan pengalihan utang iwalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita doakan semoga almarhumah tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dosa-dosa beliau dimaafkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan dimohon untuk yang merasa menghutangi almarhumah mohon diikhlaskan, dan jika masih sulit diikhlaskan mohon memberikan kepada ahli warisnya. Mari kita doakan semoga almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Setelah beberapa bulan pasca meninggalnya almarhumah Ibu Titi, Ibu Nirina yang merasa geram karena tidak kunjung mendapatkan pembayaran pelunasan hutangnya pun menagihnya dan pergi ke rumah Ibu Titi untuk menemui Nadira. Saat tengah menagih hutang, kebetulan petugas pegadaian pun juga ingin menagih hutang kepada Nadira sebagai hak waris dari almarhumah Ibu Titi. Kericuhan sempat terjadi karena Ibu Nirina yang tak sabaran dan terpancing emosi. Namun hal itu dapat diatasi oleh ketua RT yang bersangkutan dan mencoba mencari penyelesaian secara kepala dingin dan kekeluargaan. Assalamualaikum Nadira. Iya, waalaikumsalam. Saya di sini mau nagih hutang
hutang ibu kamu? Maaf, aku masih belum punya uang karena sebelumnya ibu saya meninggal. Ibumu meninggal itu udah lama ya? Udah berapa bulan? 5 bulanan. Masa kamu belum ada uang? Ya, nanti aku usahain cari uang dulu baru bayar. Beri saya waktu beberapa hari lagi, nanti akan saya bayar, saya janji. Halah, kamu gak usah ngomong doang ya. Bu, sudah aja gak mau bayar. Ibu. Ada apa ini, Bu? Pak RT gak usah ikut-ikut ya. Maaf. Begini, kita ini mau nagih utang bersama almarhum ibunya Nadira. Kalau ibunya Nadira ini sudah meninggal, kan otomatis utangnya ini sama Nadira. Oh. Saya dari petugas pegadaian syariah juga ingin menagih. Kebetulan ketemu sama ibu ini, katanya juga mau menagih juga. Oh, kalau begitu kita urus secara kekeluargaan saja. Saya sudah bersabar ya Pak RT, tapi dia ini dari dulu belum bayar utangnya udah 5 bulan sejak ibunya meninggal ini. Kalau begitu kita urus di dalam saja karena nggak enak di sini dilihat banyak warga. Ya, saya juga setuju sama Pak RT. Ibu, jangan marah-marah lagi ya. Ayo. Baik semuanya, sekarang kita atasi masalah ini dengan cara kekeluargaan dan dengan kepala dingin. Baik, kalau begitu begini ya Nadira, saya sebagai perwakilan dari pihak pegadaian ingin menyampaikan surat ini langsung dari pihak pegadaian. Di sini tercantum bahwa kalau seandainya kamu tidak bisa melunasi hutang ibu kamu dalam waktu 2 bulan, maka barang yang digadaikan ibu kamu otomatis menjadi hak milik dari pihak pegadaian. Nadira, kamu saya kasih waktu 2 bulan. Kalau kamu belum bayar, saya sita semua barang-barang kamu. Dan bunganya kamu harus lunasi ya. Ya Bu, saya akan segera melunasi hutang saya kepada ibu secepatnya. Ya, Baik, kalau begitu kita akhiri. Jika semua masalah sudah teratasi, mari kita kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih untuk semuanya. Setelah permasalahan tersebut berhasil diselesaikan secara kekeluargaan dan kepala dingin, akhirnya Nadira pun sadar. Dia menyesal dan mulai bangkit lagi. Dia bekerja sebagai office girl di salah satu kantor perusahaan yang ada di daerahnya. Dia bekerja sangat keras untuk berusaha melunasi semua hutang-hutang ibunya. Dia terus berusaha dengan gigih tanpa kenal lelah, meskipun pada awalnya dia merasa sangat kesulitan dalam menjalani kehidupannya yang baru. Ternyata susah ya cari uang itu.